Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini admin akan membahas mengenai Gundam Zepirantes dari OVA Mobile Suit Gundam Stardust Memories. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa buat tekan tombol subscribe di bawah video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, kalau sudah subscribe, langsung gas aja kita bahas. Oke, Gundam Zepirantes atau bernomor model RX-78GP01 merupakan mobile suit milik unit tentara federasi yang dibangun khusus dalam rencana pengembangan Gundam setelah perang 1 tahun. Pengembangan ini digagas oleh unit militer federasi dengan tujuan untuk membangun kembali persenjataan federasi setelah berakhirnya gejolak perang 1 tahun. Dalam proyek pengembangan Gundam ini, federasi mencoba membangun mobile suit baru yang dapat menandingi kekuatan persenjataan yang dimiliki Zeon. Gundam Zepirantes diciptakan di bawah pengembangan unit khusus dari Anaheim Elektronik melalui seorang insinyur bernama Nina Pemberton. Gundam 1 ini diuji cobakan di pangkalan Torrington milik militer federasi sebagai markas pasif tempat penyimpanan persenjataan nuklir. Gundam Zepirantes dikembangkan bersamaan dengan mobile suit saudaranya yaitu Gundam Pesalis. Nama dari Zepirantes sendiri diambil dari nama genus tumbuhan yaitu Zebrili atau dikenal dengan bunga lili hujan. Gundam ini didesain berdasarkan bentuk model dari Gundam pendahulunya yaitu RX-78, sehingga bisa dibilang Gundam Zepirantes ini merupakan versi murni pertama dari Gundam pertama namun dengan berbagai macam bentuk penyempurnaan konsep. Pengembangan dilakukan dengan memaksimalkan kinerja senjata humanoid yang serbaguna yang merupakan bentuk kelanjutan dari sistem gerak yang pernah tertanam pada Gundam RX-78. Terdapat beberapa hal yang diganti untuk meningkatkan output pada mobil suit 1 ini, seperti sumber energi serta mekanisme di beberapa bagian yang ditingkatkan maupun diubah. Hal tersebutlah yang membuat Gundam Zepirantes diyakini dapat mencapai gerak yang lebih fleksibel layaknya gerak manusia atau humanoid. Sekaligus juga membuat Gundam 1 ini dapat bergerak bebas di darat maupun di angkasa. Nah, hal lain yang membuat Gundam 1 ini istimewa dan mirip dengan Gundam RX-78 ialah penggunaan sistem core factor. Penerapan teknologi kokpit nomaden 1 ini membuat pilot dapat dengan mudah keluar dari tubuh utama Gundam pada saat situasi mendesak. Nah, untuk bentuknya sendiri, bentuk Gundam 1 ini menyerupai layaknya bentuk Gundam RX-78, namun dengan beberapa penyempurnaan desain. Ya, nggak polos-polos banget lah kayak Gundam RX-78. Bentuknya itu kalau admin bilang mulai banyak polanya, nggak lurus kayak Gundam RX-78 yang simple. Tapi jujur kalau dari admin sendiri ya, lebih senang dengan bentuk RX-78. Oke, sekarang kita bahas soal pilotnya ya. Pilot dari Gundam Zepirantes ini ialah Kou Uraki, seorang perwira muda dari militer federasi. Kou Uraki ditugaskan di markas federasi di Torrington sebagai pilot uji coba mobile suit terbaru milik federasi. Terpilihnya Kou sebagai pilot dari Zepirantes sendiri berawal dari ketidaksengajaan pada saat Gundam saudaranya dari Zepirantes dicuri oleh pihak Zeon. Dari situ Kou terpaksa untuk menggunakan Gundam Zepirantes untuk mengajar Gundam Pesalis yang berhasil dicuri oleh Zeon. Karena ketidaksengajaan tersebutlah Nina Pemberton sebagai insinyur dari Anaheim pada akhirnya memilih Kou karena suatu alasan. Pada awalnya Kou sendiri digambarkan sebagai pribadi yang polos dan taat akan perintah atasan atau orang yang berada di atasnya lah pokoknya. Namun sepanjang cerita pribadinya mulai berubah dikarenakan berbagai situasi yang dialaminya. Untuk ukuran seorang manusia dan bukan seorang new type, Kou ini termasuk ke dalam pilot yang ahli. Nah, tapi buat admin sendiri, Kou ini salah satu karakter yang menurut admin penggambaran karakternya sebagai tokoh utama itu kurang ditonjolkan atau ditunjukkan. Kayak kurang aja gitu rasanya. Oke, kembali lagi ke Gundamnya, sekarang kita bahas soal persenjataan serta fitur yang tertanam pada Gundam 1 ini. Untuk persenjataan sendiri, Gundam Zepirantes dilengkapi dengan Falcon Gun 60mm yang terpasang pada Gundam RX-78. Lalu terdapat lagi beam saber dengan tipe iBlast XBG-06 atau DU-02 yang disimpan di bagian ransel. Lalu ada lagi beam rifle dengan tipe BOA XBR M8205H. Beam rifle 1 ini dikembangkan dari beam rifle milik RX-78 yang ditingkatkan dengan metode impact. Karena adanya teknologi impact ini, beban kapasitas energi yang berasal dari badan utama akan menjadi berkurang. Dengan begitu pada saat energi beam rifle habis, energi dapat diisi kembali melalui penukaran impact. Nah, hal istimewa lainnya yang terdapat dalam beam rifle Gundam Zepirantes ini yaitu adanya beam saber kecil yang terpasang di bagian bawah yang dinamakan Jut. Jut digunakan untuk merespon serangan musuh secara cepat pada saat pertempuran jarak dekat. Nah, mekanisme pada Jut inilah yang nantinya dikembangkan menjadi long beam saber seperti yang digunakan dalam Zeta Gundam. Nah, persenjataan yang terakhir adalah shield yang terpasang di lengan kiri, yang mana shield ini juga menyimpan beberapa impact untuk mengisi ulang daya dari persenjataan Gundam Zepirantes. BTW buat admin bentuk shieldnya ini keren ya. Nah, selain persenjataan standar yang terpasang pada Zepirantes, terdapat juga persenjataan pelengkap lainnya seperti 90mm mesin gun, hyper bazooka, serta 180mm cannon.
Oke, dari persenjataan kita beralih ke fiturnya. Fitur dari Gundam Sepirantes yang pertama, terdapat fitur Core Factor. Core Factor dengan kode FX11 Core Factor 2 ini dapat membuat pilot dapat mudah keluar dari tubuh utama Gundam pada saat situasi mendesak melalui bentuk pesawat tempur. Core Factor ini memiliki fungsi yang sama dengan Core Factor yang terdapat pada RX-78, namun dengan beberapa penyempurnaan seperti bentuknya yang aerodinamis serta dilengkapi dengan beam saber yang terpasang di bawah sayap. Untuk fitur-fitur lainnya sebenarnya tidak pernah ditunjukkan dalam OVA-nya, melainkan di manga dalam Mobile Suit Gundam 0083 Rebellion. Dalam manga tersebut ditunjukkan dua fitur lainnya dari Gundam 1 ini, yaitu Chobham Armor, di mana Gundam Sepirantes dilengkapi dengan armor berat tambahan yang membebani tubuhnya. Serta ada juga fitur Aqua Equipment atau fitur yang membuat Gundam Sepirantes dapat bertempur di air dengan beberapa peralatan tambahan. Di OVA Mobile Suit Gundam Stardust Memories, Gundam Sepirantes mengalami kerusakan parah pada saat bertarung dengan pasukan armada Jima dari Zeon. Pada akhirnya Gundam Sepirantes atau GP01 ini akhirnya dilakukan perbaikan dan perombakan besar yang nantinya tercipta Gundam Sepirantes Full Burner yang didesain khusus untuk pertempuran luar angkasa. Nah, oke, buat admin sendiri, Gundam 1 ini kurang berkesan ya di ingatan admin karena tidak ada suatu yang khas. Justru admin lebih berkesan sama Gundam saudaranya yaitu GP02 atau Gundam Besalis. Mungkin karena bentuk Sepirantes sendiri pas itu masih mainstreamnya ya. Kayak bentuk Gundam-Gundam pada umumnya yang melekat banget sama bentuk RX-78. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana bentuk Gundam Sepirantes 1 ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!